Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Dini Dajari Sukma Dewi. Di sini tujuan saya ingin mengerjakan tugas di luar bimbang hari pertama. Yaitu tugasnya apakah sobat ada yang tahu? Tugasnya adalah satu, pengertian farrening. Apa sih yang Anda ketahui tentang pengertian farrening? Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian farrening. Jadi, maksud dari farrening itu adalah proses belajar mengajar untuk menyenangkan di dalam kelas. Nah, sampai di sini teman-teman apakah sudah paham? Oke, kita lanjut kedua. Soal kedua adalah mengapa proses belajar harus farrening. Jadi mengapa nih kita harus belajar harus belajar dengan farrening? Karena agar anak tidak mudah cepat bosan dalam belajar dan anak semakin minat dalam belajar. Yang ketiga, mengapa proses belajar harus farrening? Dan di sini kita proses belajar itu harus happy. Maksudnya happy apa? Maksudnya happy itu adalah farrening, yaitu supaya anak semakin minat untuk belajar karena suasana selalu menyenangkan. Lalu yang keempat, apa hukum farrening di bimbang? Hukum farrening di bimbang yang saya ketahui itu wajib 100%. Karena apa? Karena dilaksanakannya selama kegiatan dalam belajar mengajar di bimbang ini itu harus 100% kita itu harus happy kepada anak-anak. Nah, yang kelima itu siapa yang harus merasakan farrening dan sebutkan alasannya. Ya, menurut saya yang harus merasakan farrening itu anak murid di dalam kelas. Karena apa? Ya karena agar anak tidak mudah bosan dan menambah minat belajar anak, sehingga anak merasakan kesenangan di dalam kelas. Kalau kita sebagai para motivator dan kita sebagai para relawan mengajar itu tidak farrening, ya anak itu cepat bosan, cepat minta pulang, dan bahkan minat belajarnya pun mut-mutan gitu kan, tidak dan anak tersebut gampang jenuh gitu kan, dan akhirnya anak tersebut tidak memperhatikan para motivatornya yang mengajarkan anak-anak tersebut. Nah, menurut saya sih itu. Yang keenam itu siapa yang menciptakan farrening dan sebutkan alasannya. Yang menciptakan farrening itu ya dari para motivatornya gitu, dan alasannya ya karena anak itu kewajibannya dan haknya itu hanyalah bermain dan belajar. Dan kita sebagai para motivator, para relawan itu kewajibannya hanyalah belajar dan memperbaiki si anak tersebut itu. Yang ketujuh itu bagaimana cara menciptakan farrening. Nah, maksud dari soal ini yang saya tanggapi itu menciptakan farrening, ya kita dalam belajar itu harus happy kepada anak-anak. Misal melakukan 5S, yaitu 5S itu salam, sapa, sambut, senyum, dan sebut nama. Salam itu seperti jika ada anak peserta didik yang datang ke dalam kelas, kita harus memberikan salam kepada yang beragama Islam. Jika tidak, ya kita memberikan salam saja. Contoh memberikan salam yaitu halo kakak,
halo abang, seperti itu. Dan sambut, ya kita harus menyambut peserta didik itu dengan happy, dengan senang, dengan lemah lembut, seperti itu. Senyum. Nah, kita jika ada kita selama mengajar itu harus senyum dalam hal apa, dalam segi apa, senyum dalam segi hal menyampaikan materi, mengajarkan bagaimana anak tersebut agar senyum seperti dalam menyampaikan materi, dalam cara bagaimana anak itu bisa nyaman kepada kita. Nah, sebut nama misal, halo Kenzo, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Halo kakak Faira, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap belajar? Mari kita belajar yuk. Itu contohnya seperti itu kalau menyebut nama. Nah, mengajak anak berdialog, mengajak anak bercerita, mengajak anak berdongeng, dan mengajak anak tebak kata. Setelah itu, setelah mengajar dan mengajari anak peserta didik kita, misal Abang Kenzo hari ini belajarnya sangat senang ya, sangat happy ya, dan di sini Miss ingin mengasihkan hadiah kepada abang tuh, atau juga kita bisa memberikan hadiah atau motivasi kepada anak agar anak tersebut itu tetap semangat dalam belajar dan tetap happy. Tuh, yang kedelapan itu bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak ya. Itu fun learning dalam belajar mengajar yang saya lihat ya dalam saat ini adalah ekspresi mimik wajah anak. Maksudnya apa sih? Ya kita harus melihat nih ekspresi anak si A, anak si B, anak si C. Apakah ekspresinya itu senang, happy atau sedih. Nah, seperti itu. Dan jika anak ekspresinya senang, happy, dan juga suka atau tidaknya itu tergantung anaknya dan tergantung kitanya. Bagaimana sih cara kita nih bisa mendidik dan mengajar anak tersebut agar bisa happy dan bisa cepat menangkap. Nah, seperti itu. 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar? Bila proses belajar mengajar itu ya anak menjadi gemar belajar, mampu mengulang, siap minat, menggelora dan bahagia. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Ya mungkin jika dampak ini terjadi, mungkin dampaknya tidak suka belajar, tidak mengulang menjadi beban dan menjadi belajar. Mungkin dari fun learning itu saya sudah menjawabnya satu persatu. Jika ada kesalahan mohon diperbaiki lagi. Oke, sobat-sobat para motivator, calon-calon para motivator. Di sini saya ingin menjawab soal tentang Smostif System. Nah, di sini saya mempunyai 6 soal tentang Smostif System dan saya akan menjelaskan maksud dari Smostif System itu apa. Soal yang pertama itu apa pengertian Smostif System? Jadi yang saya tanggapi dari pertanyaan yang pertama ini, ya pengertian Smostif System itu yaitu proses pelaksanaan pendidikan wajib secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak dan kemauan anak. Nah, jadi kita sebagai pendidik, para mendidik, dan para motivator atau para relawan semuanya, kita itu wajib secara bertahap. Jadi kita tuh harus bertahap loh
dan kita cara mendidiknya itu harus ada tahapnya, step by step maksudnya ya, step by step. Nah, tahap secara bertahap. Nah, jika kemampuan anak itu masih sedikit atau kemampuan anak itu belum mencapai target atau belum mencapai kemampuan yang peserta didik belum bisa, jadi kita tidak boleh tuh yang namanya memaksakan anak harus bisa gitu. Dan kita harus ikuti kemauan anak. Misal si anak A maunya menulis, anak B maunya menggambar, anak C maunya bercerita atau berdongeng. Nah, kita tidak boleh tuh disamaratakan. Misal anak C maunya bercerita, ya anak B harus bercerita, anak A juga harus bercerita. Tidak boleh seperti itu. Dan atau anak A misalnya mau menggambar, ya kita dan kita nyuruhnya tetap menggambar apa kemauan anak. Jangan anak maunya menulis tapi kita suruhnya ituan bercerita, ya itu tidak boleh seperti itu ya sobat-sobat semuanya. Yang kedua itu saya ingin membacakan soal yang kedua, itu mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system. Ya, karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Apakah betul seperti itu teman-teman? Ya kita ya nggak mungkin lah ya. Itu kalau kita tidak secara tidak bertahap itu pasti tidak menyenangkan. Ya betul sih kata saya, karena semua itu butuh proses, semua itu butuh proses, dan prosesnya itu pasti ada hasil yang terbaik gitu loh, gitu. Yang ketiga, soal ketiga, apa tujuan semua step system? Ya yang saya tangkap dari pertanyaan ini yaitu ialah proses belajar mengajar agar tercipta. Ya, kita harus mengajar secara detail, secara pelan-pelan gitu kan, agar hasilnya itu agar bisa dipahami oleh anak, bisa dipahami oleh peserta didik, dan juga mengajar itu ya harus benar-benar real, harus benar-benar ada gitu loh. Pertanyaan yang keempat itu bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Yang menurut saya dengan teman-teman saya yang saya pahami dari soal ini itu dengan wajib menerapkan individual system. Nah, mungkin dari sobat-sobat semua sudah paham ya dengan pertanyaan soal keempat dan tidak perlu dijelaskan lagi dengan saya. Yang kelima itu apa dampak yang terjadi bila proses belajar semua step system. Nah, menurut pandangan saya dengan soal ini, suasana kelas menjadi menyenangkan dan anak menjadi bersemangat belajar. Nah, jadi jika kita dalam proses belajar semua sistem itu ya kelas bakalan kondusif, bakalan senang, bakalan bahagia, dan anak-anak tersebut itu bakalan happy, bakalan tenang, bakalan fokus belajarnya jika kita menerapkan semua step sistem di dalam kelas kita ini. Nah, kita lanjut di pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam itu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak semua sistem? Yaitu menurut pandangan saya ini suasana kelas menjadi tidak menyenangkan dan anak didik mudah bosan dan tidak mempunyai semangat belajar. Jadi jika tidak
di dalam kelas itu tidak mempunyai semua step sistem, ya kita ya kasihan di anak kita nih. Anak kita dari rumah niatnya belajar, terus happy bersama temannya, ibu guru, tetapi kita seorang motivator itu tidak mempunyai semua step sistem, yaitu pasti suasananya bakalan tidak kondusif, bakalan tidak fokus, dan bahkan peserta didik itu mudah bosan, tidak bersemangat belajar lagi. Dan keesok harinya jika anak didik tersebut ingin datang ke sekolah, ingin datang ke Bimba, lalu dari motivatornya itu tidak mempunyai small step system, itu ya anak tersebut tidak keesokannya sama ngambek, terus bosen juga, minta pulang juga, seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin dari saya untuk video pembelajaran di luar Bimba ini di sini aja. Jika ada kalimat-kalimat yang benar itu datangnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kalimat-kalimat salah itu datangnya kepada diri saya sendiri. Dan maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pembicaraan saya, tutur bahasa saya ada yang tersinggung atau tidak tidak pantas untuk didengar, maka saya sekali lagi mohon meminta maaf kepada sobat-sobat motivator yang ada di Bimba. Dan saya izin mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.